Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi perkuliahan kita tentang mata kuliah Teknik Pengolahan Sampah dengan subtopik proses aerobik dan anaerobik dalam pengolahan sampah. Sesuai perencanaan kita di awal, kita akan membahas tentang pengomposan, namun yang akan saya bahas secara general terlebih dahulu dalam prosesnya, baik secara aerobik maupun anaerobik. Sesuai topik bahasan ya, pekan keempat, perbedaan proses aerobik dan anaerobik dalam pengolahan sampah. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait perbedaan aerobik dan anaerobik dalam pengolahan sampah. Proses aerobik itu sendiri, jika kita rangkum, terdiri dari input dan outputnya. Inputnya adalah materi organik, ditambah oksigen, dan ada nutrisi. Sedangkan outputnya adalah sel mikroorganisme, materi organik, H2O, CO2, NH3, SO4 2-, dan delta E. Ciri khas dari proses aerobik adalah dia menggunakan oksigen dalam proses yang dia gunakan. Jadi jika prosesnya menggunakan oksigen ataupun udara ya, secara umum itu dikenal sebagai pengomposan aerobik. Pengomposan aerobik ini bisa dikatakan umum dilakukan di Indonesia karena relatif mudah dan kondisi di Indonesia pun kelembabannya cukup baik ya, sehingga proses aerobik dapat berjalan dengan baik. Nah, secara reaksi materi organik itu sebetulnya CHON ini yang materi organiknya ya. Kemudian ditambah 0,5 dikali rumus ini O2. Nah, rumus-rumus ini sebetulnya untuk membantu memudahkan kita dalam penyetaraan persamaan reaksi. Rumus-rumus ini pun sebetulnya tidak kita butuhkan jika kita dapat menghitung secara manual. Namun kan biasanya angka yang digunakan di sini itu akan besar sehingga mungkin lebih mudah ketika menggunakan perumusan-perumusan ini. Jadi bisa kalian identifikasi ya. N-nya itu dari mana nih N, kemudian S itu dari sini, kemudian R itu ini, kemudian kalau C itu dari sini. W, X, O, W, X, Y, dan Z nanti akan bersama ya, sama akan dengan yang ada di sini. Gitu ya, ini rumus matematis biasa ya kalau misalnya R, A, B, C, D, dan seterusnya. Namun jika kalian bisa menyetarakan persamaan reaksi ini secara langsung, itu pun tidak mengapa. Jadi ada CHON, kemudian oksigen, diubah lagi CHON-nya menjadi CHON yang berbeda, CO2, H2O, dan NH3, dan delta E. Jadi dia prosesnya itu berarti melepaskan kalor ya. Delta E-nya kan di sebelah kanan. Nah, NH3 ini pun bisa dioksidasi lagi dan akan menjadi NO3. NO3-nya bereaksi dengan H2O menjadi HNO3. Jadi reaksi pembentukannya itu eksotermis, butuh energi luar untuk suplai oksigen dan dihasilkan panas. Proses padatan akhirnya adalah berupa humus atau pupuk ya bahasa umumnya, kemudian CO2 dan H2O. Nah, reduksi masanya tentu tidak akan melebihi kandungan C organik dari sampah organik kita. Waktu prosesnya 20-30 hari, kurang lebih sudah setengah matang ya itu. Kemudian tujuan utama untuk sampahnya adalah untuk mereduksi volume massa dan air. Jadi kan sampah organik banyak. Dengan adanya proses pengomposan maka massa akan berkurang dan air pun akan berkurang dan akan menghasilkan kompos yang berguna. Nah, secara estetika dia tidak bau jika prosesnya berlangsung dengan baik ya, tidak ada kontaminasi-kontaminasi apapun.
dan dia harusnya higienis dan akan terbebas dari bakteri patogen. Ini ada contoh soal, tapi mungkin bisa kalian kerjakan ya. Sebetulnya ini proses yang tadi, jadi proses dekomposisi senyawa organik dengan oksigen. Senyawa organik ini merupakan ya senyawa yang salah satunya ada di limbah padat ya. Jadi limbah padat 1 kilogram komposisinya itu C7H13O2N. Nah, diasumsikan dekomposisi berjalan sempurna. Jadi reaksinya seperti yang tadi berubah menjadi CO2, H2O, NH3 dan seterusnya. Nah, berat atomnya C12, H1O16 dan N14. Asumsikan udara mengandung 20% oksigen. Hitunglah kebutuhan udara dalam oksidasi lengkap secara biologi. Jadi yang pertama adalah hitung CHON-nya ditambah oksigen, kemudian menjadi CO2 dan seterusnya. Menggunakan rumus yang tadi ya. Jika ingin cepat bisa menggunakan rumus yang tadi. Nanti didapatkan berapa banyak sebetulnya oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan senyawa ini. Nah, tapi yang ditanya bukan hanya oksigennya ya, tapi yang ditanya adalah udara secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya oksigennya butuh katakanlah 5 molar atau 5 gram per liter mungkin ya. Itu ubah dulu ke 100%-nya itu berapa. Jadi 20%-nya segitu berarti 100%-nya berapa. Nanti kalian coba kerjakan ya. Nanti kumpulkan di classroom. Kedua yang selanjutnya adalah ada proses anaerobik. Kalau proses anaerobik dari inputnya adalah materi organik, kemudian air dan ada nutrisi. Dengan outputnya adalah sel mikroorganisme ditambah materi organik stabil ditambah CO2, CH4, NH3, H2S dan delta E. Jadi ini sebetulnya dia menghasilkan utamanya ini ya si CH4 itu tadi. Nah, konversinya ini sebagian atau tidak sempurna. Reaksinya seperti ini. Jadi si materi organik berubah menjadi komponen yang lebih kecil ya tentu saja dan dihasilkan CH4, CO2, H2O, NH3. Dengan S dan R-nya seperti ini ya kalau secara perhitungan matematis. Nah, biodegradasi materi organik secara anaerob ini melibatkan berbagai tingkatan proses dan reaksi paralel dan dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu hidrolisis, asetogenesis, asidogenesis, dan metanogenesis. Mungkin ini sudah kalian pelajari di labeling, tapi kita ulas kembali ya di sini untuk mengingatkan. Jadi hidrolisis itu adalah pelarutan organik tak larut dan pemecahan senyawa organik rantai panjang. Jadi karbon organik yang tadi ya, contohnya limbah padat itu kan mengandung berbagai macam senyawa organik, itu dihidrolisis menjadi senyawa organik yang lebih kecil. Nah, misalnya kalau senyawa organiknya itu berupa karbohidrat, maka dia akan menjadi monosakarida. Kalau misalnya dia berbentuk lemak, maka menjadi gliserol. Namun jika protein bisa menjadi peptida. Dan lain-lain ya, nanti bisa kalian pelajari kembali. Nah, dari hidrolisis selanjutnya terjadi proses asidogenesis. Asid ya, jadi asam, jadi terjadi proses fermentasi oleh mikroorganisme penghasil asam menjadi asam organik. Jadi senyawa ini berubah menjadi asam organik. Nah, asam organiknya kemudian ya baru berantai pendek ya, kemudian potong-potong lagi ya, bahasa sederhana dipotong-potong lagi dengan mikroorganisme
yang menghasilkan asam asetat. Jadi disebutnya proses asetogenesis asetat ya. Nah, asam lemak berantai pendek hasil dari sini, asidogenesis itu digunakan untuk menghasilkan asam asetat ini ya. Nah, kemudian asam asetat yang dihasilkan kemudian diubah lagi oleh bakteri metan menjadi CH4 dan CO2. Ini berarti proses metanogenesis. Metan ya, menghasilkan metan. Seperti itu kalau proses anaerobik. Nah, bakteri metanogen ini memiliki sensitivitas paling tinggi terhadap faktor lingkungan. Dia pun pertumbuhannya lambat dan sebagai contoh ini acetolastic metanogenesis dan bakteri pengguna hidrogen. Jadi cukup tahan ya terhadap faktor lingkungan misalnya suhu dan lain sebagainya. Ini ada contoh, bukan contoh ya, soal lagi ya. Ada soal lagi untuk kalian untuk dikerjakan. Kalau yang tadi itu soal aerobik, ini ya soal anaerobik. Jadi ini sampah 100 kg, asumsikan sampahnya ini organik ya, dengan rumus materi organik C60H94O36N. Kemudian dia kadar air sampahnya 40%, maka jumlah materi organik adalah 75% dari berat kering. Dengan berat jenis CO2 sekian dan CH4 sekian, tentukan jumlah dan jenis dan jumlah gas yang terbentuk dari fraksi sampah organik yang mengalami dekomposisi anaerob. Jadi ini caranya ya sama seperti yang tadi, tapi menggunakan reaksi yang anaerobik. Mungkin tadi sudah dicatat atau di screenshot, bisa kalian coba kerjakan. Nanti dikumpulkan di classroom juga ya. Nah, jika dirangkum dalam bentuk tabel perbandingan aerob dan anaerob, itu kalau aerob eksotermis, sedangkan anaerob endotermis ya reaksinya. Kemudian produk padatan akhirnya jika aerob itu humus, namun jika anaerob itu lumpur digestat, CO2 dan H2O. Jadi bisa menghasilkan sesuatu berbentuk lumpur atau bahkan cairan ya. Jadi pupuk cair itu salah satu produk dari anaerob. Kemudian ada sama-sama tidak akan melebihi kandungan C organik yang ada. Waktu prosesnya 20-30 hari setengah matang, tapi kalau anaerob 20-40 hari. Tujuan utamanya untuk menghasilkan kompos dan reduksi massa. Tapi kalau anaerob tujuan utamanya itu selain mengurangi massa, tapi volume meningkat karena bisa menghasilkan digestat ini tadi ya. Dan juga menghasilkan gas metan yang biasanya justru memang diinginkan untuk dimanfaatkan. Tapi secara estetika aerob tuh tentu saja tidak bau ya kalau prosesnya baik. Kalau anaerob menimbulkan bau dari gas, tadi ada CH4, H2S dan lain-lain. Sedangkan secara higienisnya aerob itu bebas bakteri patogen, sedangkan anaerob berpotensi menghasilkan bakteri patogen. Ya, tapi saya minta kalian mencari contoh soalnya. Bagaimana sih penggunaan rumus ini dalam mengetahui laju degradasi materi organik sampah. Jadi soalnya ada 3 ya untuk materi ini. Silakan dikumpulkan dalam satu dokumen dan dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.